Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalzabil Ananta Supyandi dari kelas semester 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan kedua yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nur Ayeni SHMH dan asisten dosennya itu Bapak Dr. M. Rendi Arit Hayandi SHMH. Sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana dibagi menjadi 4. 1. KUHP atau WPSN. KUHP berasal dari Prancis dan disebut sebagai Kode Penal oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Lalu dibawa Belanda karena Prancis pada saat itu menjajah Belanda dan berubah menjadi WPS, Wetboek van Staffrecht. Dibawalah kembali WPS itu ke Indonesia oleh Belanda dan berubah menjadi WPSN atau Wetboek van Staffrecht for Netherlands Indie. WPSN berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. Yang kedua, peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, memori penjelas KUHP atau WPT. Yang keempat, hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat adalah pada pasal 131 IS Jo Algemene Bevallingen van Wetgeving, dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah keseluruhan peraturan yang memuat larangan, keharusan, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Hukum pidana material diatur berdasarkan asas legalitas dan asas kesalahan. Hukum pidana material diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara negara untuk memberikan pemindahan terhadap orang-orang yang melakukan tindak terlarang. Hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bagian yang bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diatur dalam buku 1 pasal 1 buku 1 pasal 1 sampai 103. Bagian 2, bagian yang bersifat khusus, mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan. Yang kedua, buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana. 1. Menurut waktu atau locus temporis, didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality, nullum delictum nulla poena sine praevia lega poenal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi yaitu tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi kejelasan dua konsekuensi, yaitu 1. Tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Yang B, menurut tempat atau locus delicti. 1. Daratan negara. Batasan-batasan daratan, contohnya perbatasan Malaysia dan Indonesia. Suatu tindak pidana ditetapkan oleh hukum internasional.
Yang kedua, perairan atau lautan. Teritorial yang ditetapkan oleh hukum internasional JE atau zona ekonomi eksklusif di dalam JE itulah batasan wilayah negara di laut lepas. Yang ketiga, udara di atas wilayah negara. Jika ada suatu pelanggaran hukum di udara bagian Indonesia, maka dapat dilihat dari pesawat bendera apa tindak pidana di udara Indonesia, maka hukuman pidana Indonesia yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu 1. Asas teritorial pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, asas personal atau nasional aktif pada pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, asas perlindungan atau nasional pasif pada pasal 4 dan pasal 7. Yang keempat, asas universalitas. Yang kelima, ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.